Hai Crypto Fam, what's up? So, gimana mental kalian nih? Market lagi nggak enak buat dilihat ya. Sama sekali nggak enak dilihat. Dari kemarin seingat gue, um, the global crypto market cap is decreasing atau menurun 3 hari terakhir ini kalau nggak salah ya. Total market cap untuk keseluruhan kripto sekarang ini ya, di waktu sekarang gue refresh dulu nih. Ini sebesar 1,95 triliun keseluruhan. Padahal kalau nggak salah nih 2 hari terakhir itu 2 hari yang lalu itu masih di atas 2 triliun. Jadi kita bisa lihat nih bahwa kripto saat ini lagi bearish ya. Untuk yang untuk yang mau trading, harap hati-hati karena market pada saat seperti ini kadang nggak bisa diprediksi. Secara mungkin technical analisisnya ini akan bagus buat di trading kan, tapi ternyata dump. So tetap hati-hati. Untuk holder, relax. Holder is relax, nggak perlu ngecek setiap saat ya. Oke, jadi kita lihat nih sekarang di top 10 10 kripto teratas berdasarkan coin market cap. Ada Bitcoin ya, dia turun dalam jangka waktu 24 jam 1,73%. Ethereum juga 3,95%. Ini stable coin. BNB juga turun. Cardano yang waktu itu gue bilang sangat impresif, naik sekitar 10%, sekarang turun malah juga 10%, tapi ini untuk 7 harian ini masih unggul ya di antara 10 koin yang lain, masih 13,97% ya, dalam jangka waktu atau dalam kurun waktu 7 harian. Well, it's okay. Kemudian ini stablecoin Solana turun 4,17%, XRP turun 3,83%, Terra 0,91% turun, Polkadot 5,91%. Well, bearish, bleeding. Ini kadang kalau ngelihat ini bikin mood nggak baik nih untuk menjalani hari. Tapi well, it's okay, it is what it is. Ini yang biasa terjadi di dunia kripto, naik turunnya sebuah aset, it's okay, wajar, relax ya. Oke guys, mending gak usah lama-lama di sini. Kita cari topik yang lain, topik yang agak bikin mood kita naik ya. Kita tinggalin coin market cap sementara, maksudnya untuk melihat situasi ini. Kita tinggalin aja sementara. Kita ke Twitter. Di Twitter gue nemu tweetan dari Analytic Insight. Ya, ini adalah magazine atau majalah. Dia nge-tweet di tanggal 16, baru 3 hari yang lalu. Ini tentang next crypto to explode atau kripto selanjutnya yang akan meledak gitu ya. Kita ke artikelnya aja langsung. Oke, headline-nya ini adalah next crypto to explode, dan dia mention beberapa kripto yang memang menurut dia akan explode. Ada Bitgert, ada Sensex, ada SafeMoon, ada Saitama Inu, Baby Doge, Floki Inu, dan Yoshi. Oke, kita ke artikelnya di bawah ini. Gue bahas secara cepat aja karena gue pengen durasinya nggak begitu panjang. Ada nomor satu ada Bitgert. Jujur, gue baru pertama kali denger Bitgert. Kalau kalian mungkin holdernya atau udah tahu sebelumnya, ya mungkin kalian nggak heran kenapa Bitgert menjadi nomor satu di sini ya, atau dimention di artikel ini. Tapi buat gue ini baru ya. Bitgert, there are many reasons the crypto community believes Bitgert is next Shiba Inu. Ini menarik sih buat gue, bahwa kita tahu performa Shiba Inu ya sebagus apa ya. Kalau sekarang ya memang lagi nggak bagus, tapi sebelumnya ya secara keseluruhan Shiba Inu fantastik. Kalau ini misalkan akan menjadi next Shiba Inu, berarti keren juga gitu ya. Gue akan coba cek Bitgert di CoinMarketCap ya. Gue udah cari di sini, gue refresh bentar. Jadi harganya memang sekian ya, 0,0, ini ada berapa, 6 0 di belakang koma, 2972. Ini pun turun 17,75% untuk saat ini. Tapi well, ini maksudnya kalau misalkan kesempatan seperti ini, ada beberapa strategi sebenarnya. Ini kalau gue ngelihatnya sih agak bagus, karena mungkin gue akan research apakah ini
perlu untuk beli sekarang atau enggak, apa waktunya udah tepat untuk beli atau belum ya. Di urutan selanjutnya adalah Sensex. The Sensex crypto project launched mid-November 2021, tahun lalu November, berarti udah sekitar beberapa bulan yang lalu sih sebenarnya ya, and has been doing very well in the market. Kalau kita ke CoinMarketCap, cek Sensex, ini adalah present harganya ya. Dia juga turun 4,84% dalam 24 jam terakhir. Kalau kita lihat chart keseluruhannya dari awal dia launching sampai sekarang, ini memang nggak begitu bagus sebenarnya, karena terkesan kayak grafiknya turun ya. Kalau gue cek secara cepat di webnya, jadi unggulannya adalah Sensex Exchange. Jadi nanti dia akan ngebangun atau melaunching the Sensex Exchange is a major feature and used case for Sensex token and its ecosystem of apps. Our exchange enable users to directly trade one coin or token to another, from one coin to another, for example BTC to TRX or ETH, with high security, full privacy and unrivaled speed ya. Kalau kita lihat ke roadmapnya, memang exchange-nya ini, version betanya ini akan launching di Januari 2022. Jadi sebenarnya ini adalah good time to see it, to check it. Fundamentalnya semuanya, kalau kalian memang yakin untuk beli ini, mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk beli sebelum exchange-nya dirilis ya. Oke, sekian untuk Sensex. Kita balik lagi ke SafeMoon. Gua rasa ini koin memang terkenal ya, seriously ini terkenal. SafeMoon banyak projectnya, jadi gua nggak ini wajar kalau SafeMoon menjadi salah satu koin yang dimention di sini. Nggak perlu terlalu kita bahas SafeMoon karena mungkin dari kalian juga udah banyak yang tahu. Saitama Inu, oke, beberapa kali juga gua ngebahas Saitama Inu. Saitama Inu explosion might come sooner than most people expect. Jadi ini mungkin lebih cepat dari perkiraan orang-orang. The meme coin has changed a lot over the last few months, with the team taking the cryptocurrencies to the whole new level. Jadi memang kedepannya Saitama Inu masih banyak program, termasuk Saitama yang saat ini masih kita tunggu untuk bisa menggunakannya ya. Selain Saitama pun juga ada katalis-katalis lain yang memang nantinya akan dikeluarkan oleh Saitama Inu. Misalkan ini, the Saitama team already released Saitamask, a smart wallet. Thought it had a big issue with the DDoS attack. Yeah, the Saitama Maker, the Saitama Entertainment, and the widely anticipated Saitama Market are coming up very soon. Jadi kita tunggu aja project-project selanjutnya. Baby Doge. Wajar sih kalau ini ya, apalagi sekarang performanya lagi bagus, lagi ngepump. Gua nggak berani masuk karena memang lagi tinggi-tingginya, takutnya ketika masuk apalagi market lagi seperti ini, karena gua udah kalau untuk masuk sekarang ini agak gimana gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian mau masuk ya silahkan aja, nggak ada yang memaksa kalian karena di sini opini masing-masing ya. Jadi Baby Doge memang fenomenal sekali, holdernya pun melebihi Shiba Inu, 1.200.000-an lebih untuk Baby Doge, dan ini makin hari makin growing cepat sekali. Gua rasa ini punya potensi yang besar untuk tetap ngepump ya, apalagi di market bearish seperti ini dia masih tetap ngepump. Gila sih menurut gua, keren Baby Doge. Pokoknya selamat yang udah masuk di Baby Doge sejak awal. Posisi sekarang kalian mungkin udah profit ya, karena ini udah lebih dari ATH yang sebelumnya dibikin. Well, selamat. Jangan lupa tetap ya take a profit ya, jangan maruk, take a profit semaksimal mungkin sebenarnya, tapi jangan maruk juga. Takutnya pengen lebih tapi pada akhirnya nanti jatuh ya. Oke, Floki Inu pun memang gue tahu ini koin termasuk terkenal ya. Ada beberapa project yang nantinya dikeluarkan oleh Floki Inu, termasuk gaming metaverse. Jadi kalau kalian tertarik dengan Floki Inu, apalagi dengan project-project metaverse, kalian bisa cek Floki Inu ini ya. Well, Yoshi ini pernah ngepump ya, Gua bawa kalian ke sini ke CoinMarketCap.
Oke, Yosi ini harganya pun sedang mengalami penurunan ya dalam 24 jam terakhir 1,99%. Kalau kita lihat chartnya, ini pernah ngepam di tanggal-tanggal sekian di waktu-waktu ini 22 Oktober lah, akhir Oktober lah ya. Dia ngepam tinggi banget, gila, tinggi banget. Waktu itu memang sangat fenomenal, populer sekali. Tapi pada saat dia mencapai ATH-nya, kemudian dia continuously turun ya. Sampai sekarang pun gue lihat belum ada tanda-tanda untuk mengalami reversal. Cuma ya mungkin ini menjadi salah satu koin yang menarik buat kalian, yang perlu kalian cek. Kalau kalian tertarik dengan Yosi, kalian bisa adopt ini Yosi ya. Oke, ya terakhir adalah Yosi itu. Oke, beberapa koin yang menurut Analytics Insight akan explode di tahun 2022 ini. Jadi kalau misalkan kalian tertarik, silahkan cari atau gali informasinya lebih banyak. Di sini gue cuma memberikan informasi aja, nggak ada niatan buat gue untuk ngajakin kalian atau memaksa kalian beli atau menjual aset kripto kalian. Tetap do your own research. Sekian dari gue untuk quick update kali ini. Thank you for watching, hope you are enjoy. Don't forget to take a profit. Enjoy your day. Gua Setiawan undur diri. Peace.